Halo Ibu Mitilda, Anastasia Mitilda, apakah bisa mendengarkan? Oh, lagi ada kegiatan, maaf ya Bu. Baik Bu, baik. Oke, berarti saya akan memilih salah satu guru yang lain. Ibu Angel Saroin, dipersilakan Ibu untuk menjawab studi kasus nomor bagian pertama Ibu. Oke, baik. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menggunakan dari fitur resennya? Bisa Bapak Ibu untuk bisa menjawab studi kasus yang bagian pertama. Baik, sepertinya Ibu Angel ada masalah jaringan. Oke, baik, kita lanjut kepada Ibu Francisca Timotea. Ibu, dipersilakan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, kebetulan Ibu Francisca juga. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab sedikit untuk kasus pertama. Jadi pertama itu, saya sebagai guru, saya membiarkan anak menentukan dulu proyek kira-kira. Saya membangun komunikasi, kemudian menyiapkan anak waktu untuk berdiskusi, kemudian saya menanyakan kira-kira proyek apa yang hendak anak kerjakan. Saya tidak mau menentukan, karena saya memberi kebebasan kepada anak untuk dia menentukan kira-kira proyek apa yang ingin ia buat, karena pastinya suatu proyek yang ingin dia kerjakan itu pasti sesuai dengan keinginannya tersendiri, sehingga akan menjadi sesuatu yang tidak susah kalau kita sudah mendampingi anak, dia mau berbuat sesuatu yang dia inginkan. Nah, kemudian setelah anak sudah menentukan proyek apa yang ingin dia buat, kita bangun ya komunikasi. Saya mendengarkan, terus saya memberikan masukan hal-hal apa saja yang harus dia siapkan. Ya mungkin seperti alat peraga, kemudian kalau di kita untuk kecantikan itu kan dia harus membuat satu kerangka rencana ya, apa yang mau dia kerjakan, kemudian nanti kami guru, kami hanya mendampingi susunannya itu seperti ini. Kita membuat suatu job sheet, sehingga hal apa saja yang harus ia siapkan, dan mungkin dalam pembuatan proyek itu ada alat bahan yang beberapa mungkin ia tidak mampu untuk menyiapkan, kami guru menyediakan waktu untuk, ya boleh kami bantu untuk menyiapkan, sehingga anak dia tidak merasa sendiri. Nah, itu yang bisa sebagai bahan dasar ya, istilahnya dasar yang peran kita guru untuk bisa membantu anak menentukan proyek apa yang kira-kira bisa ia lakukan. Nah, kemudian setelah sudah mendampingi, membantu, saya membangunkan satu semangat buat anak bahwa dalam mengerjakan suatu proyek itu pasti ada kendala-kendala yang bisa dia akan temui, tetapi tidak akan merasa kesulitan kalau ia terbuka kepada guru, kepada saya sendiri, bagaimana apa yang dia hadapi, sehingga saya yakin, saya memberi motivasi bahwa kamu pasti bisa. Saya memberikan semangat bahwa kamu mampu, sebenarnya kamu mampu, tetapi pasti dalam menjalani sesuatu, membuat proyek itu pasti ada kendala. Namanya manusia ya, tidak sempurna, pasti mengalami kendala. Gunanya kamu datang bertemu dengan guru bisa membantu, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar di sini. Jadi saya memberi motivasi, semangat bahwa pada dasarnya bahwa anak itu kamu mampu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh teman-teman guru lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya ya, begitu rinci tadi diperjelas ya mengenai bagaimana anak itu memilih, dan di sini juga saya juga melihat bahwa berarti di sini Bu siswanya menentukan topik besarnya atau guru yang menentukan topik besarnya?
yang mengenai pendapat Ibu tadi? Kalau di sini saya lebih memberi kebebasan untuk anak menentukan apa yang ingin dia kerjakan. Oh, baik, Iya. Bu. Ya, saya kira tadi sepertinya misalnya kayak guru menentukan topik tema besarnya dan siswa bebas menentukan proyek apa gitu. Oh, ternyata siswa yang menentukan topiknya. Ya, memang itu yang diminta di dalam diskusi ini, di mana siswa itu yang menentukan topik besarnya, temanya, karena supaya mereka bisa melihat, oh ternyata ini bisa dari sini gitu. Baik Bu, Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menyampaikan pendapat lainnya, mungkin yang berbeda, cara menangani siswa yang seperti ini gitu. Adakah Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, mungkin Ibu Francisca boleh memilihkah salah satu rekan guru yang menyampaikan mengenai studi kasus pertama ini? Ibu Francisca, dipersilakan Ibu untuk memilih salah satu rekan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai studi kasus pertama ini, Ibu. Mungkin bisa Bapak Sinaga. Pemikirannya bagus-bagus biasa. Baik, Bapak Gilaf, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Gilov tadi sudah menyampaikan pendapatnya, di mana Bapak lebih mempertanyakan ya apa yang disenangi siswa ya. Pertama itu supaya mereka mungkin bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati, dan juga lebih lebih mungkin kan kalau kita menyenangi apa yang ingin kita lakukan, itu mungkin lebih gampang untuk anak itu bisa melakukan dan juga mengerjakan proyek itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, dari Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang mau menyampaikan lagi mengenai
pendapatnya mengenai kasus yang pertama, mungkin dengan cara yang berbeda. Tadi Bapak itu sudah menjelaskan mengenai dari yang mempertanyakan apa yang siswa senangi terlebih dahulu. Baik, dipersilakan Bapak Ibu untuk menggunakan fitur resennya. Baik, di sini ada dari Ibu Anastasia Mitilda ya mengenai ini, guru memotivasi dan memfasilitasi anak agar mampu mengembangkan proyeknya. Guru bisa memberikan contoh langsung lewat video-video pembelajaran dan anak bebas menentukan topik berdasarkan video yang dia simak. Video pembelajaran yang disimak siswa yang berhubungan dengan proyek yang akan digarapnya. Video pembelajaran tersebut bertujuan membuka wawasan dan menstimulus pemikiran siswa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anastasia Mitilda. Dari segi Ibu Anastasia Mitilda, kalau kita lihat berarti di sini di mana kita memberikan gambaran besar dulu kepada anak supaya mereka bisa mengetahui, oh ini yang akan saya buat gitu. Baik, terima kasih Ibu. Lagi dari Bapak atau Ibu lainnya mungkin salah satu orang lagi untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kasus 3.11 ini, Bapak, Ibu. Bisa menggunakan fitur resennya. Baik, jika tidak ada, saya minta kepada Pak Sinaga untuk memilih salah satu rekan guru lagi untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kasus pertama ini, Bapak. Baik, pada Ibu Yustin, dipersilakan Ibu. Ya, halo Ibu Yustin. Taliti dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Murlini. Terima kasih Pak Sin. Aduh, sorry dari kamar mandi. Tidak apa-apa, Bu. Iya, jadi kalau ditanya tentang siswa bingung ya, siswa bingung dalam menentukan proyek. Ini mungkin saya bertanya dulu Mbak Murlini. Ini proyek yang dibuat ini maksudnya berhubungan dengan tugas bidang studi atau bagaimana ini? Baik, Bu. Ya, ini proyek yang berhubungan dengan bidang studi siswanya gitu. Yang misalnya nih kan proyek itu kan bisa berkaitan dengan berbagai mata pelajaran ya Ibu. Misalnya satu proyek bisa dikaitkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ini siswanya dia mau mempertanyakan kira-kira proyek seperti apa yang mau saya buat ya Bu dalam misalnya dari sisi ini atau dari sisi ini bisa juga. Dan atau kalau dia mau tidak mau mengaitkannya atau lebih khusus kepada matematika misalnya juga bisa seperti itu. Jadi kayak ada dua cara pandang juga sih. Ya, terima kasih Mbak Berlini. Putus-putus suaranya saya dengar di sini. Iya, jadi kalau menurut saya kalau berhubungan dengan bidang studi, berarti kita sebagai guru harus tahu dulu kira-kira seperti yang tadi dikatakan Pak Sinaga bahwa kita harus tahu tujuan proyek itu untuk apa. Untuk apa nantinya setelah proyek itu selesai dibuat. Gitu. Kalau dia berhubungan dengan bidang studi berarti kita arahkan ke sana. Gitu ya. Jadi kalau dia dari awal masih bingung, maka kita langkah paling pertama adalah tentunya kalau dia berhubungan dengan bidang studi pasti sudah ada gambaran secara besar dari guru bidang studi tentang hal kira-kira siswa mengarah kemana proyek yang akan dia buat tadi itu, yang akan dia buat nantinya. Jadi tentunya kita sudah mengarahkan ke sana. Kalau sampai siswa masih bingung juga, maka seperti tadi yang dikatakan siapa Ibu Francisca kalau nggak salah ya, itu mungkin kita mencarikan contoh-contoh, mencarikan sumber-sumber, kira-kira sumber apa yang bisa berguna untuk siswa tersebut. Jadi sebelumnya kita menggali dulu, memberikan pertanyaan-pertanyaan kira-kira siswa ini mau seperti apa gitu.
Jadi mungkin ada gambaran sedikit, kita bertanya kepada siswa, kira-kira dia ingin melakukan apa? Terkadang siswa itu di benaknya itu sudah ada sesuatu yang ingin dia buat, tetapi untuk melangkah lebih jauh dia susah. Nah, disitulah peran kita sebagai guru untuk membuka wawasan siswa tersebut dengan memberikan berbagai macam sumber. Jadi kita arahkan sumbernya ini, atau mungkin kita berikan contoh-contoh seperti tadi dikatakan, mungkin memberikan video dan sebagainya, untuk bisa membuka wawasan dari siswa tersebut. Apalagi siswa terkadang ketika kita memberikan sebuah contoh, itu nanti akan muncul ide secara langsung dari siswa tersebut. Oh iya Ibu, saya ingin buat seperti ini. Yang ini tadi saya nonton begini, kalau gitu saya ingin seperti ini. Jadi kadang lewat contoh-contoh juga siswa bisa termotivasi untuk, oh iya saya akan membuat seperti ini. Jadi kita mungkin guru hanya sebagai fasilitator mengarahkan siswa tersebut kira-kira dia hendak kemana, apa yang dia buat. Demikian Mbak Murlini, terima kasih. Halo Mbak Murlini. Halo Pak Sin, saya tidak bisa mendengar Mbak Murlini loh. Siap. Bu Yusin, kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, saya tidak. Oh baik, saya buka handphone saya. Ini baik Bu, di mana tadi kan kasus pertama kan di mana Bapak Ibu sudah menjawab bahwa siswa yang menentukan proyeknya. Jadi kayak memberikan kebebasan kepada siswa untuk memahami, kayak memilih ya tema ataupun topik apa yang siswa itu akan buat sebagai proyeknya ya. Kemudian kasus kedua, ya Bapak Ibu kita bisa lihat di sini kasus kedua di mana Bianca bercerita kepada gurunya bahwa ia bertengkar dengan temannya karena temannya merasa Bianca memiliki sikap yang sombong dan tidak mau bermain dengan teman sekelas, hanya ingin bermain dengan teman-teman di kelas lain. Ia menangis dan merasa bingung saat bercerita. Bagaimana Anda merespon situasi tersebut? Peran apa yang Anda lakukan? Baik, di sini diharapkan di mana kita bisa juga merespon ketika kita menemukan siswa yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menemukan siswa yang seperti ini ya. Ada siswa yang dekat, ada juga siswa yang tidak terlalu dekat dengan kita, tapi kita menemukan siswa yang seperti ini dan melihatnya. Kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu bisa menangani situasi seperti ini ketika diperhadapkan seperti ini? Bapak Ibu bisa men-sharingkan pengalaman Bapak Ibu bisa menggunakan kecerdasannya. Silakan Ibu. Mudahnya ke guru BK saja Bu. Langsung cepat. Selesai ya. Selesai, beres. Jadi kalau di sini responnya mau ke guru BK. Berarti respon yang dilakukan maaf Pak, tadi saya kurang jelas mendengar. Baik, Ibu Yus. Baik Pak, terima kasih Bapak atas sarannya. Baik, Ibu Yustin dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Murlini. Iya, jadi kalau saya mungkin kalau tadi Pak Sinaga mungkin biar cepat selesai ya. Tapi kalau saya guru ini datang kepada saya kemudian bercerita kasus seperti ini, mungkin paling pertama saya tanya dulu, kamu benar-benar sombong nggak? Kamu sombong tidak sesuai dengan apa yang diceritakan teman-temanmu? Kalau dia menjawab tidak, baru saya mulai memberikan masukan-masukan. Nah, mungkin karena selama ini kamu kurang bergaul dengan teman-temanmu, kamu jarang menyapa mereka,
sehingga mereka bersikap seperti itu. Jadi mungkin saya akan berikan masukan bahwa mungkin kalau boleh kamu mulai sekarang merubah sikap. Sikap dalam arti yang tadinya mungkin kamu diam, yang tadinya kamu acuh dengan teman-temanmu itu mungkin sekarang coba deh kamu pendekatan. Mulai menyapa, mulai bermain bersama mereka, mulai bercerita bersama mereka. Kapanpun kamu ketemu dimanapun, jangan pelit untuk bersikap ramah kepada teman-teman. Sehingga mereka tidak akan menilai kamu sombong. Mungkin itu langkah pertama yang akan saya berikan, Mbak Murlini. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Dimana tadi Ibu mengatakan bahwa kayak lebih kepada mempertanyakan apakah siswa ini mengenal dirinya sendiri, apakah benar dia merasakan dirinya sombong atau tidak ya. Itu langkah pertama yang diberikan kepada yang dilakukan Ibu Justin tadi. Oke, baik. Mungkin ada dari Bapak Ibu, mungkin ketika menemukan ini di kelas, mungkin tidak langsung membawanya kepada guru BP, ya, atau menanganinya dengan cara personal mungkin. Baik, Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya. Ya, ini di sini sudah ada Ibu Francisca Timotea. Terlebih dahulu, kita persilakan Ibu kepada Ibu Francisca Timotea. Baik, terima kasih. Saya mencoba, memang kebetulan saya bukan guru bidang studi, tapi saya guru wali kelas. Kalau seandainya, memang dalam pengalaman beberapa kali ada sempat terjadi dengan problem-problem yang banyak. Tapi saya melihat di sini kasus kedua, dasar dari kasus kedua ini, pertama, sikap saya sebagai guru yang ada di tempat itu. Pertama, saya memberikan rasa tenang dulu. Memberikan Bianca itu merasa nyaman, sehingga ia berhenti untuk menangis. Karena di sini kan dia kelihatan dia menangis dan merasa bingung. Paling tidak langkah pertama yang bisa saya berikan, yaitu saya tenangkan dulu, memberikan Bianca rasa aman, nyaman, sehingga pada saat nantinya ia bisa menceritakan masalah yang terjadi secara jujur, ya. Kemudian setelah itu saya akan arahkan ke guru BP, karena di sini memang guru BP dia akan lebih tahu langkah-langkah apa yang bisa dilakukan terhadap Bianca. Jadi di sini pertama memberikan rasa aman dulu kepada Bianca, tenang, merangkul sehingga ia bisa tenang dan menangis lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Francisca yang sudah menyampaikan pendapatnya, di mana Ibu mengatakan kita memberikan rasa nyaman dulu ya kepada siswa, di mana kita tenangkan dulu hatinya supaya dia tidak menangis kembali ya, karena di sini posisinya dia lagi menangis ya di kasus ini ya. Baik, itu juga bisa dilakukan, tapi begini Bu, bagaimana jika misalnya kita lihat dia sudah menangis, terus kita tenangkan dia kembali, tapi dia tetap merasa dirinya sombong, seperti apa? Kayak perkataan temannya itu jadi kayak kedoktrin gitu di dalam hatinya ya. Jadi kayak dia merasakan bahwa dirinya ini tetap sombong kayak gitu, maksudnya udah masuk ke dalam hatinya gitu. Dan kemudian, tapi ketika kita memberikan dia langsung kepada BP kan mungkin pemikiran orang lain kan kayak gimana ya, kalau dulu masuk BP itu kan sesuatu hal yang kita sudah memiliki sikap buruk gitu. Kira-kira apa sih yang perlu kita juga lakukan kepada teman-temannya ataupun yang perlu kita responi? Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya ataupun pandangannya dari sisi yang berbeda. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, apakah Ibu Justin mau menyampaikan kembali pendapatnya Ibu? Terima kasih Mbak Murlini, itu yang dari tadi. Tapi tidak apa-apa. Mungkin kalau ditanya tentang dari sisi teman-temannya, kalau saya seperti tadi saya memberikan kesempatan dulu kepada siswa tersebut
untuk bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Yang tadi saya katakan bahwa mungkin selama ini mereka merasa kamu sombong itu karena kamu tidak pernah menyapa mereka, kamu tidak pernah bermain dengan mereka. Akhirnya mereka menilai kamu seperti itu karena kan di situ kasusnya dia malah bermain dengan teman-teman di kelas yang lain. Otomatis kalau seperti itu pasti akan muncul bahan pembicaraan dari teman-temannya. Dia kan sekelas dengan kita, kok dia mainnya dengan dengan teman-teman di kelas lain terus. Jadi seolah-olah teman sekelasnya itu tidak dianggap. Nah mungkin saya akan memberikan penguatan dulu kepada siswa tersebut untuk bisa merubah pola pikirnya atau keberadaannya di kelas itu untuk bisa lebih menyatu dengan teman-teman sekelasnya dulu sebelum dengan teman-teman kelas yang lain. Jadi teman-teman sekelasnya itu merasa bahwa mereka juga dibutuhkan oleh siswa tersebut. Kalau siswa ini selalu bermain dengan teman kelas yang lain, pasti kan teman sekelasnya merasa, kita ini kok tidak dianggap ya sama dia, kok selalu mainnya ke sebelah. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, ternyata masih, mungkin di sini dikatakan dalam tanda kutip dibully sama teman-teman sekelasnya, mungkin barulah sedikit-sedikit saya akan mungkin secara santai saya akan mengajak ngobrol teman-temannya yang pasti kan dia sudah mengatakan temannya itu siapa saja. Nah mungkin saya akan dengan cara saya akan memancing mereka, kira-kira teman sekelas kamu tuh bagaimana, baru saya berikan masukan kepada teman-temannya yang lain gitu. Jadi mungkin saya katakan bahwa pikiran kamu tentang teman kamu itu belum tentu benar. Jadi coba kalian sama-sama melakukan pendekatan. Mungkin selama ini karena kalian juga tidak pernah menegur dan sebagainya, akhirnya dia cari temannya ke kelas yang lain. Tetapi saya tidak akan menyebutkan nama. Saya hanya memberikan masukan begitu. Jadi mereka tidak akan merasa ini kok dia lapor guru ini lapor guru ini. Jadi saya dengan secara umum akan memberikan masukan-masukan kepada mereka bahwa di antara mereka harus saling ada rasa percaya di antara teman sekelas, karena teman sekelas itu adalah seperti saudara kita dalam satu rumah, karena setiap hari kita akan bersama-sama. Dengan cara itu, kalau masih tetap tidak bisa, baru mungkin saya akan istilahnya mungkin cerita dulu ya ke guru BP bahwa ada begini-begini, nanti guru BP lah yang akan menangani dengan cara yang pasti guru BP sendiri yang tahu, supaya siswa tersebut tidak merasa diperlakukan seperti memiliki kasus. Begitu Mbak Merlini, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu atas pendapatnya ya. Diana tadi sudah menjawab ya, di mana pertama Ibu mengatakan bahwa ya kita harus lebih kepada siswa yang bermasalah ini dulu, baru kemudian kita cari, kita gali ya, kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu, dan ketika sudah mulai masuk ke dalam ranah pembulian ya, seperti yang Ibu sudah katakan lagi ya, kita mencari tahu ya siapa orang yang membulinya dan kira-kira bagaimana respon temannya dan begitu. Nah, kira-kira Bu, kalau misalnya teman-teman kira-kira ketika dia mengalami seperti ini, dia merasa seperti yang di kasus 2 ini, kira-kira apakah respon guru terhadap teman-temannya ya, kan dia merasa dia merasa dirinya sombong ya, dia bertengkar, berarti sudah ada perkelahian gitu. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada teman sekelasnya supaya Bianca ini bisa diterima kembali itu Bu? Kalau itu yang tadi saya katakan Mbak Murlini, bahwa saya akan memberikan mereka masukan dulu bahwa mungkin apa yang kalian pikirkan tentang temanmu itu tidak seperti yang apa yang kalian pikirkan. Mungkin selama ini dia tidak bermain dengan kalian karena kalian juga tidak pernah ada gerakan untuk bermain dengan dia. Mungkin kalian sibuk sendiri, tidak pernah mengajak atau tidak pernah menegur, akhirnya terjadi seperti itu. Tapi apa yang kalian pikirkan tentang teman kalian itu belum tentu. Kalau kamu belum mendapatkan kebenarannya, cobalah ajak bermain, cobalah ajak ngobrol.
Nanti setelah itu kamu akan tahu. Setelah ajak ngobrol, ajak bermain, ternyata dia masih seperti itu. Berarti mungkin dalam tanda kutip memang dia memiliki sifat itu. Tapi kalau kalian belum pernah mencoba mengajak main, mengajak bergaul, mengajak sama-sama, kalian belum bisa memvonis dia bahwa dia sombong. Coba dulu untuk berbaur, baru kalian bisa tahu. Begitu, Mbak. Baik Bu, terima kasih Bu atas pendapatnya. Berarti ada tindakan ya dari kedua sisinya ya, di mana dari Bianca juga, dari teman-temannya juga. Baik, kepada Ibu Angel Sarwin, maaf Bu, saya kelamaan tadi. Ya Ibu, dipersilakan Ibu, mungkin Ibu punya pendapat yang berbeda. Dipersilakan Ibu Angel Sarwin. Halo, Ibu Angel, dipersilakan Ibu menyampaikan pendapat dan juga pandangannya Ibu. Baik, tidak apa-apa Ibu Aksnonim. Tidak apa-apa Bu, makan siang terlebih dahulu. Baik Ibu Angel Sarwin, dipersilakan Ibu. Baik, sepertinya Ibu Angel nanti bisa menyampaikan pandangannya ya mengenai kasus 2 ini. Kira-kira ada lagi tidak Bapak Ibu yang memiliki pemikiran yang berbeda untuk kasus 2 ini, cara mengatasinya, cara memberikan treatment juga. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Justin bisa memilih salah satu rekan lagi Ibu untuk menyampaikan pendapatnya Ibu mengenai kasus 2 ini Ibu. Dipersilakan Ibu Justin. Oke Mbak Murlini. Siapa ya? Bu Yosepin masih ada nggak Bu Yosepin? Oh, Ibu Yosepin belum bergabung Bu. Oh belum bergabung. Bu Gulian Fitri? Gulian Fitri juga belum bergabung Bu. Sepertinya ada kendala jaringan seperti yang sudah disampaikan Bu Evi. Bu Evi. Ibu Evi Susana Ibu, dipersilakan Ibu. Silakan Bu Evi. Ya, kalau saya melihat dari kasus 2 ini ya hampir sama sih dengan Ibu Justin. Pertama mungkin ya kita harus lebih cenderung untuk menggali informasi yang seimbang antara Bianca dan temannya gitu. Sehingga ketika kita sudah melihat apa yang dihadapi Bianca, kemudian apa yang menjadi penilaian si temannya, kita akan bisa memutuskan apa penyebab dari Bianca disebut sombong atau dan temannya tidak ingin bermain gitu. Jadi tetap harus memilah bukan memilah, artinya tetap membuat penyebab dari semua ini bisa jadi karena Biancanya atau karena temannya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sama sih dengan Bu Justin karena sehari-hari yang kita pernah juga hadapi di sekolah seperti ini ya, ada anak yang cenderung dia introvert ya, dia tidak mau untuk bergaul dengan temannya yang lain, dia merasa tidak nyaman dengan yang lain dan akhirnya temannya lain menilai dia sombong. Ternyata memang sisi sifatnya dia seperti itu, dia pendiam, dia tidak bisa bergaul. Ya mungkin dia ada di keluarganya mungkin terbentuklah karakternya itu. Contoh lah misalnya Bianca terbentuk karena ya biasanya ini kasus begini muncul anak yang pendiam itu ada sesuatu yang terjadi di keluarganya gitu. Nah, akhirnya teman yang tidak tahu apa penyebabnya menyangka bahwa anak ini memang sombong dan tidak mau bergaul. Dengan anak ini mungkin dia kesulitan untuk bisa bergaul secara biasa seperti yang teman-temannya lain lakukan. Jadi kita tetap menggali keadilan dari pendapat teman maupun dari penyebab dari Bianca ini dinilai sombong. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya Bu.
Terima kasih Bu atas pendapatnya ya yang sudah memberikan dan juga memberikan pemikiran ya. Saat ini kita akan masuk Bu ke kasus 3 ya. Di kasus 3 ini dikatakan seperti ini. Seorang siswa bercerita kepada Anda, ia merasa belum memahami topik dari mata pelajaran seni budaya yang disampaikan oleh guru pengampu, sehingga ia tidak bersemangat dalam mengerjakan proyek pribadinya, karena proyek pribadi yang ia buat sangat erat hubungannya dengan mata pelajaran tersebut. Bagaimana Anda merespon situasi tersebut? Peran apa yang akan Anda lakukan? Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pandangannya mengenai kasus 3 ini dari sisi guru juga bisa ya Bapak Ibu, bukan hanya dari sisi guru BP. Baik Bapak Ibu, bisa Ibu diberikan pandangannya. Terima kasih Ibu Saro Angel Sarwin ya. Semoga jaringannya bisa pulih dengan cepat ya. Tidak apa-apa Bu. Baik Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, yang belum menyampaikan Bapak Ibu dipersilakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, saya boleh meminta kepada Ibu Yatun untuk menyampaikan pendapatnya Bu mengenai kasus 3 ini. Dipersilakan Ibu Yatun. Halo Ibu Yatun. Oh, hilang-hilang. Oh, tidak apa-apa Bu ya. Mungkin lain kali bisa. Mungkin besok bisa ya. Semoga jaringannya sudah bisa dan Bapak Ibu bisa menyampaikan semua pandangannya. Baik, terima kasih Bu atas infonya. Mungkin dari Ibu atau Bapak kah ini anonim. Persilakan Ibu, Bapak. Oh baik, mohon maaf. Tidak apa-apa Bu. Ibu bisa menggunakan chat kolom komentar ya Bu untuk menyampaikan pandangan Ibu mengenai kasus 3 ini. Terima kasih Bu atas infonya. Semoga mikrofonnya bisa cepat diperbaiki dan juga berfungsi kembali. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan bisa juga menyampaikan kembali. Dipersilakan Ibu menggunakan fitur raise hand-nya. Ya, kalau dari saya sih tentang siswa ini ya, kan kalau kita lihat dari kasus yang diberikan ini kan topiknya sudah selesai ya. Jadi dia ketika mendengarkan topik itu dia tidak terlalu paham ya, dan setelah selesai juga masih belum paham ya. Jadi kalau kita lihat dari kalimat yang pertama ini. Nah, yang perlu kita sampaikan kepada siswa tersebut adalah tidak mungkin kita suruh siswa tersebut bertanya kepada guru yang mengajarkan materi tersebut ya. Kenapa? Karena belum tentu guru yang mengajarkan itu juga punya mood untuk mengajarkan kembali ya. Nah, solusi yang paling gampang itu sebenarnya kita memakai literatur yang lain yang berkaitan juga dengan topik yang dibicarakan ya. Misalkan contoh ini kan seni budaya. Nah, kita bisa memakai fasilitas yang namanya library atau perpustakaan ya. Kita arahkan siswanya ke situ untuk melihat buku mengenai seni budaya yang topiknya ya hampir sama atau menyerupai atau mendekati ya dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut ya. Karena memang kan tidak semua guru ya, ada guru yang punya jiwa ketika datang muridnya tanya dia bisa menjelaskan. Ada guru yang ketika murid itu datang tanya udah cari di Google
cancel aja. Ada, pasti ada, tidak mungkin tidak ada ya. Nah kalau saya sebagai guru ketika itu ditanya ke saya mungkin tidak akan mungkin menganjurkan itu kembali ketanya ke guru itu, karena mungkin guru tersebut saya sudah ngajar kok, itu kesalahanmu, kenapa kok tidak menyimak dengan baik, misalkan seperti itu. Nah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya saya arahkan ke literatur lain atau referensi lain, misalkan ya ke perpustakaan, kalau enggak ya kita cari di Google ya, supaya lebih mudah. Nah ketika pelajaran berikutnya dengan materi yang baru, kita cuma cukup mengarahkan saja kepada semuanya. Nah pada jam tersebut coba deh tanyakan kembali ulang, coba Pak, apakah saya bisa bertanya tentang materi yang sebelumnya? Misalkan biasanya kan kalau guru itu kalau mengajar nanti pertemuan berikutnya dia akan mengulang dulu pembelajaran yang minggu lalu biasanya. Nah di saat-saat itulah kita mengarahkan siswa untuk bertanya hal yang dia tidak mengerti, tetapi sebelumnya dia harus mempunyai referensi atau bacaan tertentu yang bisa mengarahkan dia ke topik yang akan dia bicarakan. Dan pastinya saya pikir mulai dari kasus kedua, kasus ketiga, ini perlu kita sebagai guru berperan sebagai seseorang yang kita catat di sini teman cerita dulu ya. Jadi kita tinggal tanya-tanya, mengeksplor apa yang menjadi kekurangan dia, mengeksplor lagi tentang diri dia, seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Baik, terima kasih Bapak yang menyampaikan pendapatnya, di mana Bapak mengatakan bahwa kita terlebih dahulu untuk bisa saja bertanya kepada siswa itu kenapa tidak memperhatikan pembelajaran Bapak itu gitu, atau juga tadi seperti yang Bapak sampaikan melihatnya referensi dari library perpustakaan itu juga bisa dilakukan. Baik, kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang menyampaikan dari sisi yang berbeda, ini mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan, bisa menggunakan fitur rahasia-nya ya Bapak Ibu. Sebelum nanti kita bertanya kepada Ibu BP ya, Ibu Yustin yang bisa memberikan pandangan selanjutnya mengenai kasus 3 ini. Dipersilakan Bapak Ibu menggunakan fitur rahasia-nya. Ya, Ibu Francisca dipersilakan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk kasus yang ketiga, di sini kan sudah ada tema proyek yang berhubungan dengan seni budaya. Pertama, saya menanyakan dulu kepada siswa, karena di sini kan di kasus ketiga ini dia mengatakan bahwa dia bingung karena proyek yang akan dibuat ini berhubungan dengan materi seni budaya yang Ibu beri. Pertama, saya menanyakan dulu apa saja yang sudah dipahami oleh anak tentang materi yang sudah diajarkan. Tidak mungkin sama sekali anak itu dia tidak paham. Pasti ada sedikit yang paham tetapi bingung. Sehingga dari situ saya bisa mengukur setelah dia menjelaskan bahwa pemahaman yang dia ceritakan bahwa saya bisa mengukur sebanyak apa yang dia paham dulu. Setelah sudah berkomunikasi dengan anak, saya bisa mengatakan bahwa pemahaman anak sampai sebatas apa saja. Kemudian saya membantu dengan memberikan referensi yang berhubungan dengan seni budaya yang tadi. Kemudian saya membantu dengan anak, kalau dia sudah paham, saya meminta kepada anak bahwa kasih waktu untuk dia berpikir dulu kira-kira dari pemahaman dan sharing yang sudah kami bangun tadi, dia tentukan dulu kira-kira proyek dari proyek umum seni budaya, khususnya dia mau tentukan apa. Setelah itu baru saya membantu dengan referensi sevideo atau contoh-contoh karya yang berhubungan dengan proyek yang ingin dia kerjakan. Setelah itu tetap kita mendapat sehingga
proyek yang ingin anak buat itu benar-benar hasil karya anak sendiri sehingga ia puas apa yang sudah dia kerjakan. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya. Pendapatnya tadi di mana siswa itu lebih pada bertanya kembali kepada guru yang bersangkutan, dan kemudian atau juga bisa juga tadi seperti Ibu katakan tadi mencari referensi yang berkaitan dengan proyeknya. Dan di saat ini sudah ada guru yang memberikan pendapatnya, di mana Ibu Anastasia Mitilda. Pertama-tama saya akan menenangkan siswa dan melakukan percakapan ringan terkait ketidaktertarikan terhadap pelajaran tersebut. Kemudian selain itu bisa menghubungi guru mata pelajaran agar bisa lebih tahu tentang perkembangan siswa tersebut. Kita harus mendengar dari dua belah pihak untuk menghindari pembelaan sepihak. Setelah itu, siswa kita arahkan untuk belajar mandiri saja, bisa melalui internet, berupa artikel maupun nonton YouTube terkait materi yang kurang dipahami anak tersebut, maupun ke perpustakaan. Baik, terima kasih Bu Matilda. Ya, berarti kita harus juga tahu dulu ya dari guru mata pelajarannya seperti apa gitu ya. Baik, di sini Ibu Yatin juga sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk kasus 3, kita dekati anak tersebut sehingga anak tersebut merasa nyaman dengan kita. Setelah nyaman, saya berusaha masuk kepada materi yang belum dipahami. Terima kasih Bu sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, jika mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau menyampaikan pendapat, ya, di sini ada Ibu Kasmira Andi, dipersilakan Ibu untuk menanggapi kasus 3 ini Bu. Baik, Ibu Kasmira Andi, dipersilahkan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Mikrofonnya juga tidak berfungsi. Baik Bu, terima kasih Bu atas infonya. Baik, ada lagi yang menyampaikan Bapak Ibu? Ibu Evi Susana mungkin mau menyampaikan Ibu mengenai pendapat yang kasus 3 ini Bu. Ya, kalau saya akan menyarankan kepada siswanya untuk membuat list mana saja yang dia kurang paham. Kemudian sama seperti Ibu Yatun tadi, kita buat nyaman dulu anaknya, apa penyebabnya sampai dia tidak bisa memahami topik ini. Setelah itu, list mana yang dia agak susah ya untuk ini ya, kita arahkan untuk mencari referensi lain. Samping itu juga, kalau menurut saya sih boleh aja ya kita menyampaikan kepada guru pengampu bahwa anak ini mengalami kesulitan, anak ini punya proyek untuk proyek pribadinya yang berkaitan dengan materi dari guru ini. Jadi kalau memang kan tidak semua siswa mempunyai referensi yang gampang atau mudah dia dapat ya. Jadi kita cari dulu penyebabnya ke siswa ini, apa yang membuat dia susah memahami, kemudian boleh kita sampaikan pelan-pelan, ya kita sampaikan juga kepada gurunya. Seperti itu. Artinya lihat keadaan kondisi siswa itu yang kenapa sampai dia susah dalam menyerap materi yang berkaitan dengan proyek pribadinya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya ya. Kalau Ibu mengatakan tadi bisa dengan cara membuat siswanya nyaman dahulu, kemudian mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dalam proyeknya dan menyelesaikannya. Baik, Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu lagi yang mau menyampaikan dari sisi yang berbeda atau yang sama juga tidak apa-apa. Baik, mungkin Ibu Yustin bisa meresponi kasus 3 ini, Bu.
Dipersilakan kepada Ibu Yustin untuk memberikan pendapat mengenai kasus 3 ini, Bu. Ya, terima kasih Mbak Murlini. Saya pada dasarnya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi ya, bahwa ketika ada kasus seperti ini, maka yang paling pertama kita lakukan adalah bertanya dulu kepada siswa tersebut, bagian mana atau poin-poin mana saja yang belum dimengerti. Kemudian mengapa sampai dia tidak paham, kemudian teman-temannya yang lain paham. Saya sependapat dengan Mem Evi tadi, Bu Evi tadi yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya kita menyampaikan hal ini dengan cara kita kepada guru pengampu bidang studi tersebut, bagaimana caranya agar karena kadang-kadang kita sebagai guru ada hal-hal yang begitu sensitif ya, kadang-kadang itu dimiliki oleh guru. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan ini ke guru tersebut? Jadi kita sudah terlebih dahulu mengumpulkan poin-poin apa saja yang tidak dipahami oleh siswa tersebut. Mengapa sampai dia tidak paham? Apakah karena dia tidak punya literatur, tidak punya sumber dan sebagainya? Kemudian teman-temannya yang lain punya sehingga mengerti atau bagaimana? Kalau kita sudah tahu itu, kemudian kita sebagai guru yang bukan pengampu bidang studi ini mungkin kita akan bingung kira-kira saya mencarikan sumber atau literatur dari mana. Nah, kita bisa bertanya kepada guru pengampu kira-kira ada tidak materi yang disiapkan oleh guru tersebut? Barangkali mungkin ini loh ya, barangkali mungkin ada disiapkan dalam mungkin bentuk fotokopi atau apa, tapi siswa tersebut tidak mampu untuk membeli misalnya. Nah mungkin kita mencarikan jalan keluar, ya mungkin dengan membaca banyak dia akan paham. Dengan membaca dia akan paham. Mungkin kalau dia hanya mendengarkan tanpa memegang buku atau fotokopi yang menjadi acuan dia, mungkin dia susah untuk paham. Karena ketika guru menjelaskan, tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang sama. Mereka pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin yang kemampuannya tinggi akan satu kali dijelaskan dia akan paham. Tapi ada siswa yang berkali-kali pun dijelaskan dia belum paham. Nah, ada siswa yang bisa terbantu dengan cara kita memberikan materi atau sumber dari apa yang kita jelaskan. Dengan mereka membaca berulang-ulang, kemudian mengaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh guru tadi, mungkin dia lebih paham. Sehingga untuk mengerjakan proyek selanjutnya, dia bisa terbantu. Ya, jadi kita mungkin bisa minta sumber dari guru pengampu, bisa juga kita mencarikan literatur dari tempat-tempat yang lain, kemudian kita mengarahkan siswa tersebut untuk bisa mengerjakan proyek selanjutnya. Karena namanya proyek berarti mau tidak mau harus dia kerjakan. Jadi kita harus menggali dulu kesulitannya di mana, ketidakpahamannya di mana, kemudian kita berikan apa yang dia tidak paham itu sehingga dia bisa termotivasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Begitu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya tadi ya. Sebenarnya yang dibilangkan semua Bapak Ibu ini sudah benar ya, bagaimana cara responnya, bagaimana cara menanggapinya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang menanggapi kasus 3 ini, oh peran guru dari kasus 3 ini loh gitu. Adakah dari Bapak Ibu dari awal tadi, oh baik, kasus pertama tadi ini lebih tepatnya, kasus kedua mungkin ini lebih, kasus ketiga tadi ini lebih tepatnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Bagaimana tadi suruh meringkas kasus 1, 2, 3? Gini Bu, maksudnya kita perlu mengarahkan peran guru dari kasus pertama tadi itu yang lebih cocoknya apa ya gitu. Kira misalnya mentor kah, konseling kah, atau coach gitu Bu. Bisa dipersilakan Ibu, Bapak Ibu memberikan pendapatnya mengenai peran guru dari ketiga kasus ini. Persilakan Bapak Ibu.
Kita kembali lagi ya ke kasus pertama. Di sini kira-kira Bapak Ibu, ini peran guru yang lebih tepatnya di sini apa ya Bapak Ibu? Mungkin Ibu Justin bisa memilih salah satu rekan. Pak Sinaga, silakan Bapak. Tapi dia pendamping kalau menurut saya. Maaf Pak, saya tidak mendengar. Apa tadi Pak? Pendamping, menggali potensi siswa. Berarti menggali potensi. Ya. Berarti peran gurunya lebih Suaranya dubbing, tidak kedengaran. Bu Yusin coba ini boleh matikan dia punya apa? Oh baik ya. Oh baik Bu. Sudah Pak, dipersilakan pada Bapak Sinaga. Awal teman kalau ingat Baik, terima kasih Pak atas pendapatnya. Di mana Bapak mengatakan tadi bisa menjadi mentor, coach, dan juga konseling. Baik, itu memang sudah tepat ya Bapak Ibu. Di mana di sini kalau di project 1 ya, mungkin dia lebih kepada mentor dan juga coach ya Bapak Ibu. Bisa juga dari yang dibilang Bapak tadi ya, konseling yaitu adanya dialog antara siswa dan dengan guru. Baik, mungkin dari kasus 2 mungkin ada yang menyampaikan peran guru apa yang mungkin bisa juga peran gurunya berbeda gitu dari Bapak Ibu. Baik, dipersilakan kepada Bapak Gilof untuk menunjuk salah satu rekan guru Bapak. Ternyata ada Ibu Francisca. ya laporan hanya cerita ya. Anak jadi Baik, terima kasih Bapak Sinaga sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, tadi ya Ibu Francisca Timotea, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau untuk kasus kedua, ini peran guru, kalau menurut pendapat saya, itu ada 2, itu konselor dan coach. Memang kalau untuk peran guru sih ada 3, tapi kalau kita lihat dari kasus di sini, kasus kedua itu lebih mengena ke konselor dan coach. Oke, itu saja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu sudah menyampaikan pendapatnya ya. Memang di kasus 2 ini memang lebih kepada konselor dan juga coach ya, di mana perlu adanya konseling juga berdialog antara siswa
dengan teman-temannya ya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dan juga pembimbing ya, membimbing siswa itu untuk bisa seperti tadi ya memahami dirinya sendiri. Baik, terima kasih Bu Francisca. Baik, untuk kasus 3 ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan kira-kira kasus 3 ini lebih ke arah mana ya peran gurunya. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan Bapak untuk menggunakan fitur raise-nya. Baik, di sini ada dari Ibu Kasmira Andi. Untuk kasus 3 ini, menurut pendapat saya, siswa ini perlu diberikan perhatian yang khusus. Artinya, siswa tersebut memilih saya sebagai tempat untuk sharing dalam kesulitan atau kurang semangat dalam bidang studi tertentu. Sebagai pendidik, saya akan menampung keluhan dan kekurangan yang dimiliki siswa tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghubungi atau berdialog dengan guru bidang studi yang bersangkutan dan menjadi jembatan dalam menyelesaikan masalah keluhan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Baik, terima kasih Ibu Kasmira. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang menyampaikan kira-kira kasus 3 ini lebih ke arah mana ya peran gurunya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sinaga yang sudah menyampaikan ya, di mana tadi Bapak Sinaga mengatakan ini lebih kepada konselor. Terima kasih Pak, karena adanya dialog dan juga coach. Baik, terima kasih kepada Bapak Sinaga. Di sini Ibu Francisca dipersilakan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya Bu. Baik, terima kasih. Untuk yang ke kasus ketiga, di sini saya, menurut pendapat saya, peran guru ini sangat berat di kasus ketiga. Diperlukan sekali untuk 3 peran guru itu dilakukan. Itu pertama mentor, kemudian konselor, dan yang ketiga coach. Baik, itu mungkin dari saya, bisa ditambahkan dari teman-teman lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Francisca ya. Di sini sudah menyampaikan ya, di mana apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya ya benar, di mana untuk menangani setiap kasusnya itu membutuhkan ya peran guru, 3 peran guru tadi, di mana mentor, kemudian konselor, dan juga satu lagi coach ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan ya dari ketiga kasus ini setiap peran gurunya seperti apa, dan kita juga tadi sudah melihat ya bagaimana cara Bapak Ibu meresponi juga, itu juga sudah merupakan sesuatu hal yang baik untuk kita lakukan. Atau Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, dipersilakan Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat komentar. Baik, selanjutnya kita akan melihat di sini di diskusi 2 ini, diskusi reflektif terkait dengan kompetensi diri ya. Yang pertama, kemampuan yang sudah dimiliki, dan yang kedua, kemampuan yang perlu ditingkatkan, dan yang ketiga, langkah pertama yang akan dilakukan. Ya, baik Bapak Ibu melihat dari ketiga kasus ini, kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu ya mengenai kemampuan Bapak Ibu menangani ketiga kasus ini, dan kira-kira apa yang sudah dimiliki, kemampuan seperti apa yang sudah dimiliki, dan apa yang perlu ditingkatkan kembali sebagai diskusi reflektif kita mengenai kompetensi diri kita sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Ibu Evi Susana bisa menyampaikan pendapatnya Bu ya. Kira-kira dari ketiga kasus ini sebagai langkah reflektifnya, kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai kemampuan Ibu sendiri
Dan kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan lagi, tingkatkan kembali, dan apa langkah pertama untuk bisa meningkatkan apa yang masih perlu dipahami lagi. Terima kasih, Bu. Ya, kalau menurut saya ya untuk kemampuan yang dimiliki dan ditingkatkan ya kita harus lebih paham lagi akan sisi psikologi anak juga ya. Kita harus paham menangani anak-anak sesuai usianya. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan terkait dengan masalah-masalah yang timbul seperti tadi cenderung siswa yang susah bergaul, kemudian terdapat kesulitan ketika dia melakukan pribadinya. Kita intinya satu yaitu memahami karakter anak tersebut berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu. Itu saja kalau menurut saya. Intinya memahami anak. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Evi Sustana yang sudah menyampaikan pendapatnya, di mana Ibu mengatakan kepada untuk lebih memahami anak lagi ya, mengerti mengenai situasi yang terjadi mungkin di kelas atau bisa saja menemukan permasalahan ataupun peristiwa yang lebih dari topik ketiga kasus yang kita bahas ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Evi Sustana. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya mengenai langkah diskusi reflektif kita pada hari ini mengenai kompetensi diri kita sebagai seorang guru. Saya berharap sih setiap Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya mengenai reflektif ini. Mungkin Ibu Evi Susana bisa menunjuk salah satu rekan kah untuk menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan Ibu Evi. Maksudnya saya sampaikan pendapat saya lagi atau saya tunjuk orang nih? Tidak, Ibu menunjuk salah satu rekan guru, lebih tepatnya meminta salah satu rekan guru untuk menyampaikan pendapatnya, Bu. Tadi Ibu Rita berhasil masuk nggak ya? Ibu Rita Purba. Kita belum masuk, sepertinya ada jaringan itu Bu, seperti sudah tadi dikatakan. Ibu Anastasia. Oh, operator 05 siapa ya? Itu Bu, ini yang mengkoordinasi dari ini kita. Ibu ini deh, Ibu Yatun mic-nya udah oke belum Bu? Atau belum ya Ibu Yatun? Oh Ibu Yatun di Korea ini jaringan di sana kurang fix. Oke Ibu Anastasia barangkali bisa. Oke, Posinaga lanjut. Posinaga yang selalu. Baik, dipersilakan Bapak Sinaga untuk kalau
Baik, terima kasih Bapak Sinaga yang sudah menyampaikan pendapatnya ya, lebih kepada memahami ya, lebih memahami siswa dan juga mendengarkan mengenai apapun yang dialaminya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sinaga. Ya, dipersilakan kepada Ibu Evi Susana untuk menyampaikan pendapatnya kembali, Bu. Ya, Kak, menyambung dengan Pak Sinaga tadi ya, tadi membangun komunikasi yang baik. Nah, kalau saya satu lagi, membuat nyaman siswa, refleksi ya dari keterkaitan tadi, kasus-kasus yang ada, intinya guru nih satu. Bagaimana dia bisa membuat nyaman siswanya menerima pelajaran, dan kita pun memberikan materi itu kepada anak nyaman gitu loh. Jadi ketika keduanya sudah bisa terbangun chemistry yang oke, saya rasa kasus seperti kasus si siapa ini yang tidak bisa tidak paham mendapatkan materi sesuai berhubungan dengan proyek pribadi itu tidak akan terjadi. Kalau komunikasi antara guru dan kita sebagai guru, komunikasi guru kepada siswa oke, dan kita sebagai guru mampu menyampaikan materi itu dengan mudah dan nyaman di siswanya. Oke, itu aja Mbak. Baik Bu, terima kasih Bu Evi yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Memang komunikasi itu sangat penting ya di dalam proses pembelajaran itu, karena ketika kita tidak ada komunikasi, hanya menyampaikan materi, ya kita tidak akan tahu ya apa yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang dihadapi oleh siswa-siswa yang kita ajari. Baik, terima kasih Bapak Sinaga dan juga Ibu Evi yang sudah melanjutkan dari pendapat Bapak Sinaga tadi. Baik, kira-kira ada dari Bapak Ibu lagi yang mau menyampaikan, yang Bapak Ibu yang belum bisa mikrofonnya bisa menggunakan kolom chat komentar ya Bapak Ibu. Ya, dipersilakan kepada Ibu Anastasia Mitilda. Dipersilakan Ibu Anastasia. Baik, sepertinya jaringannya belum baik. Oke, dipersilakan kepada Ibu Angel Saroin, apakah jaringannya sudah membaik, Bu? Iya, iya Pak Sinaga ya. Bisa juga ya Bapak Alex ini berarti Bapak ini ya, aksnonim ya? Iya. Saya mohon maaf tadi saya katakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Alex bisa juga menyampaikan melalui chat kolom komentar ya Bapak. Ya, Ibu Angel sepertinya masih ada kendala di jaringan. Ibu Kasmira Andi, oh tadi ini ya mikrofonnya ya. Ibu Yatun, apakah sudah membaik Bu jaringannya Bu? Ibu Yatun tadi. Baik, mungkin Ibu Francisca Timotea bisa menyampaikan Bu pendapatnya. Untuk kompetensi dilihat dari 3 kasus ini, yang pertama itu membangun komunikasi ya, kayak tadi Pak Sinaga sudah katakan, itu mencoba untuk membangun komunikasi dan siswa lebih intens. Jadi kita tidak berhubungan dengan siswa hanya berhubungan berdasarkan pembelajaran yang sedang berlangsung atau apa saja, tapi kita lebih rileks, lebih santai ya dengan siswa. Kita mungkin ya contohnya kita tanya hobi apa yang dia sedang gemari, kemudian atau mungkin aktivitas-aktivitas luar yang sedang ia lakukan. Nah, ini saya coba untuk bangun dengan semua siswa, tidak hanya jurusan yang saya ajarkan, tetapi coba membangun untuk secara universal, secara meluas untuk di sekolah itu. Jadi tidak hanya pada satu jurusan yang saya ajarkan, tapi coba untuk bangun komunikasi ya dengan siswa lain, sehingga karena kita lihat kalau kejadian yang terjadi pada saat
yang kita tidak duga pada saat itu kita ada di tempat yang memang tidak berhubungan dengan kita punya bidang. Kadang juga kita sebenarnya pada dasarnya kita guru juga bingung. Nah, tapi kalau kita sudah bangun komunikasi secara luas dengan siswa sehingga kita lebih tahu latar belakang, kita punya referensi tersendiri untuk siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Jadi lebih mengenal secara meluas lagi. Sehingga kita punya referensi, kita tahu kemampuan-kemampuan apa yang ada dalam diri anak-anak, sehingga ada hal juga yang harus kita guru perlu lakukan, tingkatkan lagi tuh yang memang secara pribadi sih saya belum terlalu mengenal secara universal siswa-siswa. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan lagi, bangun komunikasi dengan semua siswa kalau bisa seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Francisca ya, membangun komunikasi. Ya betul Bu, karena memang dari komunikasi ini kita bisa menemukan banyak informasi ya mengenai siswa kita. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan mungkin pandangannya yang berbeda mengenai diskusi reflektif kita, atau mungkin di saat pandemi ini, di saat pandemi ini sangat susah untuk membangun komunikasi. Ya, mungkin yang bisa menyampaikan ya cara berkomunikasi mungkin bisa melalui ini kah atau ini kah, mungkin untuk bisa melihat ya komunikasi seperti apa yang bisa kita lakukan langkah awalnya gitu. Mungkin ada dari Bapak Ibu mau menyampaikan tindakannya gitu kalau kita mau berkomunikasi dengan siswa di masa pandemi ini kan sangat sulit gitu. Adakah dari Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Justin bisa Bu, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Murlini. Kalau dilihat dari ketiga aspek ini ya, ditinjau dari 3 kasus tadi, kalau dilihat dari pertama kemampuan yang sudah dimiliki ini maksudnya saya sebagai seorang guru ya, begitu kan Mbak Murlini? Ya, jadi kalau kemampuan sebagai seorang guru, mungkin bisa saya katakan bahwa semua guru pasti punya kemampuan untuk bisa menangani kasus-kasus yang terjadi pada siswa-siswa. Cuman kemampuan itu banyak dan sedikitnya itu yang membedakan. Tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Evi bahwa kita harus membuat siswa tersebut nyaman. Kemudian yang dikatakan oleh Pak Sinaga bahwa kita berusaha untuk bisa membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Ketika dua hal ini terpenuhi, maka saya pikir kita pasti punya kemampuan untuk bisa menangani siswa tersebut. Nah, untuk masuk ke poin kedua, kemampuan yang perlu ditingkatkan. Nah, tadi saya katakan bahwa kita memiliki kemampuan, tapi sejauh mana kemampuan kita menangani kasus-kasus yang dialami oleh siswa, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya mencari referensi atau literasi yang berkaitan dengan cara menangani siswa yang bermasalah. Bermasalah ini dalam arti bermasalah dari segala aspek. Jadi mungkin saya harus mencari referensi itu dulu. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya harus mencari referensi sebanyak mungkin bagaimana ilmu atau cara menangani siswa-siswa yang memiliki masalah dari segi ini, dan sebagainya. Jadi mungkin kita sebagai seorang guru perlu, walaupun kita bukan guru BP, tetapi mungkin kita perlu ada basic sedikit tentang bagaimana cara kita menangani atau bagaimana cara kita menghadapi siswa yang memiliki berbagai macam masalah di kehidupan mereka. Mungkin begitu Mbak Murlini. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu atas pendapatnya ya, dan juga mengenai kemampuan yang sudah diberikan tadi. Ya betul Bu, karena kita juga perlu mencari referensi lainnya, selain dari kita sebagai yang mengajar maupun guru pengampu, ya kita perlu juga belajar banyak hal untuk kita mengenal siswa kita dan bagaimana cara membangun komunikasi yang baik.
Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini di 3.12 ya. Di sini Bapak Ibu diharapkan ya mengenai tugas ya, tugas yang akan Bapak Ibu lakukan ya, di mana berikan pengalaman Anda sendiri atau contoh kegiatan pembelajaran yang menunjukkan peran Anda sebagai fasilitator pembelajaran. Bapak Ibu bisa melihatnya di bagian LMS ya Bapak Ibu semuanya, dan juga 3.13 ya, di sini ada dikatakan tuliskan rencana pengembangan pribadi ya, seperti apa dan apa yang ingin saya kembangkan dalam 6 bulan ke depan ya. Bapak Ibu bisa lihat aktivitas 3.13 untuk melihat proyek apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk hari ini. Ya, Bapak, gimana Bapak? Oh, kurang kuat. Ya Bapak, di sini Bapak, kita kan akan ada ya, belajar mandiri ya, asinkronus ya, mengenai 3.12 dengan 3.13. Bapak Ibu bisa melihatnya di LMS ya Bapak Ibu, masing-masing ya, di modul 3 bagian kedua di LMS, di situ sudah ada. Nah, di sini diminta Bapak Ibu menuliskan pengalaman Anda sendiri atau contoh kegiatan pembelajaran yang menunjukkan peran Anda sebagai fasilitator pembelajaran. Dan kemudian 3.13 ya, di sini mengenai tujuan pengembangan ya, apa yang ingin saya kembangkan dalam 6 bulan ke depan, dan apa yang ingin bisa saya hasilkan dalam 6 bulan ke depan ya, seperti rencana-rencana Bapak Ibu semua di dalam proses pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat lebih rinci di LMS, dan juga di situ ada pengumpulannya, dan Bapak Ibu bisa melihat jika menemukan kesulitan, Bapak Ibu bisa mempertanyakan kembali kepada fasilitator masing-masing di grup chat yang sudah tersedia di sekolah masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya, atas pemikirannya. Salam dan bahagia dari saya pribadi. Salam sehat juga untuk Bapak Ibu semuanya, untuk tetap semangat mengikuti presisi kita sampai tinggal 4 hari ke depan ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya minta untuk Bapak Ibu semua membuka kamera untuk kita bisa berfoto bersama ya Bapak Ibu, sebagai bukti ini apa namanya, pemberitahuan gitu, laporan gitu Bapak Ibu. Tidak Bapak. Tidak Bapak, ini hanya sampai asinkronus Bapak. Tidak Bapak, karena kita sampai berdoa aja Bapak untuk hari ini. Ya. Absennya setiap fasilitator melihat dari siapa saja, dari guru-guru ataupun rekan-rekan yang bergabung dan menghitung kira-kira oh Bapak ini dari bagian mana. Terima kasih. Tidak Bapak. Hanya sampai di sini aja Bapak. Bentar ya Bapak, kita buka ya Bapak Ibu semuanya kameranya. Oke, sebentar ya, saya menggunakan laptop dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Pasin, senyum dulu. Ini anak besar ini kan dapat ini mau kasih lagi terus sekali. MFV, mana senyummu? Bu Yatun sampai koya. Mana Bu Yatun? Bentar Bapak Ibu. Sepertinya lagi kendala. Bu Francisca, senyumnya dong. Bapak atau Ibu yang memberikan.
Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu bisa ini 2 kali. Ya, 1, 2, 3. Ya, bentar ya Bapak Ibu, saya copy dulu. Oke, apakah ada dari Bapak Ibu yang mau Sebentar ya Bapak Ibu. berbagi pendapat? Baik, Bapak Ibu bisa menggunakan logo presisinya bentuk segitiga, ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat dan juga semangat untuk beraktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.